knalpot buat mobil perang dibikinnya di Purbalingga nih. Wah, luar biasa nih Pak ya. Hidup ini penuh dengan tuntutan yang selalu dibayangi kegagalan. Sampai di mana kamu kan bertahan? Ingin menang, ingin coba untuk bebaskan diri. Wah, wah, wah. Wah. Yang mogok. Mas, becak Mas. Ya? Becak. Waduh, motor saya yang mogok. Gimana mau pakai becak? Wah. Kayaknya bensinnya nih Mas. Cek bensinnya? Iya. Nah, coba kita cek nih. Oh iya, bensinnya habis ternyata. Bener kan Mas? Saluran gas pembuangannya nih kayaknya nih. Nah emang ini knalpotnya emang lagi bocor nih. Jadi kayaknya bensinnya cepet habis jadinya nih. Wah, saya tahu Mas, orang yang suka ngerjain tempat pembuatan knalpot. Wah serius di mana itu? Ada Mas tuh di sana tuh ya. Ntar ada patung knalpot tuh deket sana. Cus! Oh di sono. Cari knalpot, Purbalingga memang tempatnya. Tak kurang dari 3.000 pengusaha di kota ini mencari rezeki di industri knalpot rumahan. Berbagai desain, harga, dan kualitas knalpot diproduksi setiap hari. Mulai dari bahan baku limbah drum sekali pakai, hingga stainless steel dan plat baru. Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Yura Pak, kamu ajarin ya? Iya. Ini beneran Pak knalpot dibuat dari drum-drum limbah ini Pak? Oh iya, tapi kan sebenarnya bukan limbah. Ini drum baru sekali pakai. Ini kita ambil dari pabrik. Seperti ini bekas lem. Kalau itu drum anti karat. Itu bener-bener drum yang anti karat, bener-bener bekas kimia gitu. Muhajirin adalah salah satu pengusaha senior dalam usaha knalpot di Purbalingga. Kualitas knalpotnya bahkan diakui hingga ke mancanegara. Sekarang saja, ia kewalahan memenuhi permintaan knalpot untuk pabrikan mobil Jepang dan Eropa. Ya Mas Yura, ini drum. Kita belah Mas Yura. Ya, dibelah dibuka. Ini dibuka juga, ini diangkat. Jadi ini secara manual Pak ya? manual Mas Yura. Jadi Iya, butuh tenaga digetok, iya. Butuh tenaga ekstra berarti Pak ya? Luar biasa gitu. Setelah dipahat, drum dengan ketebalan 1,2 mm ini dibentangkan. Wih, lumayan berat nih. Perlu tenaga ekstra besar. Ah, jangan patah semangat. Ayo dorong lagi. Nih, drumnya kuat juga nih, susah dibukanya karena ketebalnya 1,2 mm ya Pak ya? Iya betul. Bukan yang drum biasa gitu. Oh, Bukan drum yang daur ulang itu. sekali pakai Pak ya? Yang dipakai. Lembaran tubuh drum lalu dipotong sesuai desain knalpot yang akan dibuat. Satu lembar drum ini bisa menjadi 5 knalpot mobil. Kalau untuk sepeda motor, bisa jadi 20 buah. Tajam berarti pisaunya ini ya. Ini Bapak dalam per bulan bisa memproduksi berapa banyak knalpot nih? Ini bisa 3.000 kurang lebih. Mas Yura. 3.000
3.000 knalpot ya? Iya, per bulan. Buat skala model gitu. 3.000 unit Pak ya? Iya. Wah luar biasa banyak juga ya. Wah Pak, kalau kita ngomongin omset nih Pak, Iya. Bapak kan tadi cerita dalam sebulan bisa memproduksi 3.000 unit Pak ya, knalpot Pak ya. Iya. Nah itu berapa tuh omset Bapak dalam sebulan Pak? Omset ya sebulan 3.000, ini harga kan 50.000 sampai kurang lebih 1 juta. Tinggal Mas Wira ngitung sendiri lah. Oh jadi berarti 3.000 knalpot dikalikan kisaran harga 50.000 sampai 1 juta Pak 1 ya? juta. Wah Iya. berarti ya nolnya banyak juga Pak ya? Ya, nggak tahu itu. Berarti lumayan juga Pak, Iya, lumayan. usaha knalpot Pak ya? Iya. Plat yang sudah dipotong selanjutnya dibentuk. Nah, dengan mesin manual, membentuk knalpot menjadi sangat mudah. Knalpot standar ataupun knalpot racing memiliki bagian plat berlubang di dalamnya. Ini berfungsi sebagai filter kasar. Sedangkan gaspul berfungsi sebagai filter halus dan peredam bunyi. Oh berarti knalpot ini pas kalau kenaikan BBM berarti Pak ya? Ingin coba untuk bebaskan diri. Ingin coba untuk bebaskan diri. Nah ini knalpot apaan Pak? Besar banget nih Pak? Knalpot Panzer, Panzer mobil perang itu Pak? mobil perang yang buat di Bandung itu. Oh, ke Bandung ya? Wah, knalpotnya gede juga. Ini buat tank. Wah ini berarti knalpot buat mobil perang Pak ya? Iya betul. Wah Iya luar nih, biasa, iya bikin kan. di Indonesia ternyata Pak ya? Bukan Indonesia. Jadi di Indonesia nih, knalpot buat mobil perang dibikinnya di Purbalingga nih. Wah luar biasa nih Pak ya. Ada dua teknik pengelasan, sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pengorder. Ada yang menggunakan las karbit biasa, ada juga yang menggunakan las tempel seperti ini. Penggunaan las tempel sedang marak saat ini. Selain lebih kuat, hasil pengelasan dengan teknik ini lebih rapi. Nah Pak, sekarang itu tren knalpot yang lagi rame itu seperti apa sih Pak? Ya knalpot yang irit BBM, bisa nambah power gitu. Irit BBM sama nambah Sama power. nambah power. Wah itu seperti apa tuh Pak? Ya ini, Oh ini Pak. kalau knalpot standar pabrikan kan dia di model disekat-sekat begini nih. Sekat-sekat ya Pak ya? Ya, gas buang jadi kan masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini kan. Ya nyarinya nyari halus. Kalau punya saya, ini bisa ngirit BBM. BBM, Pak ya? karena nambah powernya ini nih, di free flow ini, dimasukin. Jadi dia tendangannya langsung. Nggak disekat-sekat Pak ya? Dari sekat-sekat, tendangan langsung, berarti dia nambah power. Kalau kaitannya dengan irit BBM itu Pak? Kit BBM-nya ini, di dalam ini dikasih filter. Filter. Iya, Seperti ini? seperti ini. Oh bukan filter yang kuning bukan ya? Bukan yang kuning, bukan. Ini yang bagus, Oh. yang anti bakar. Anti bakar Pak ya? Iya. Bisa tahan berapa lama ini Pak? Ini 5 tahun, 10 tahun nggak bakal habis. Oh berarti knalpot ini pas kalau kenaikan BBM berarti Pak ya? Wah iya pas ya. Ini bisa 10% sampai 20%. Coba nih. Wah dibakar. Aduh, tuh. Nggak kebakar kan Mas Ira? Nih. Oh iya sih nggak kebakar ternyata. Pengisian serot filter atau gaspul harus sepadat mungkin agar hasilnya nanti bisa maksimal. Sebelum dilempar ke pasaran, Muhajirin melakukan serangkaian tes pada knalpotnya. Terutama untuk mengetahui data konsumsi bahan bakar dan tenaga pada beberapa mobil dan sepeda motor. Hasilnya ternyata memuaskan. Nah ini Pak, selain lagi rame bikin knalpot irit BBM nih, lagi rame bikin knalpot apa Pak? Kebetulan saya dipercaya oleh perusahaan mobil Jepang dan mobil Eropa untuk memproduksi ujung mobil. Ujung knalpot Pak? Iya, buat mobil itu. Iya. Mau lihat? Boleh Pak? Ayo. Nah. Inilah jenis knalpot yang sering dilihat menempel pada mobil pabrikan Jepang. Knalpot pesanan pabrikan memerlukan keahlian dan ketelatenan khusus dalam pengerjaannya. Sedikit cacat saja, Muhajirin dianggap wan prestasi dan harus membayar denda.
Inilah salah satu tantangan dalam usaha knalpot yang bekerja sama dengan pabrikan mobil ternama. Di satu sisi, pengusaha merasa tertantang karena dipercaya memproduksi knalpot pabrikan. Namun, di sisi lain, tuntunan kualitas dan produktivitas dari pengorder kerap membuat Muhajirin kelimpungan. Semua knalpot yang sudah jadi, baik dari berbahan baku limbah drum ataupun stainless steel, dipoles di sini. Ada mesin poles kasar, yang fungsinya untuk menghilangkan bentuk kasar dari hasil pengelasan. Kedua adalah poles halus, untuk membuat knalpotnya mengkilap. Wah, kinclong nih. Ini knalpot irit bahan bakar nih. Perbedaannya kalau digosok kayak begini nih. Kinclongan yang ini, Pak ya? Iya. Pak, kalau kita ngomong usaha nih, Pak, apa sih yang membuat Bapak yakin kalau usaha ini bisa berhasil, Pak? Oh, keyakinan saya karena makin tahun makin banyak mobil, ya kan? Makanya pasti berhasil gitu loh. Wah, jadi permintaannya tinggi, Pak ya? Oh, tinggi sekali. Sedangkan ya kan? Bapak bisa kelabakan apa gimana, Pak? Oh, kelabakan sekali, malah banyak yang saya tolak. Berarti usaha knalpot ini sangat menjanjikan, Pak ya? Sangat menjanjikan. Kita coba tawarin nih ke pasar bagaimana animo masyarakat tentang knalpot irit BBM ini nih. Coba untuk bebaskan diri. Coba untuk bebaskan diri. Pak, kan suatu usaha itu bisa bertahan berkat adanya inovasi, Pak. Iya, Nah, iya. kalau dalam usaha Bapak ini inovasi yang Bapak lakukan apa, Pak? Saya punya knalpot motor, 2 suara, Mak. 2 suara, Pak? Iya. Gimana caranya 2 suara, Pak? Oh, ya, yuk liatin. Ayo kita Ya, lihat, Pak. Pak, ayo. knalpotnya bisa 2 suara, cuy. Penasaran kan? Wah, ini aja nih. Nah, Oke. ini kalau dipasang, ya kan, knalpotnya jadi standar. Oh, ada semacam Ada, komponen lagi ya? iya. Oh, oke. Kalau ini suaranya racing. Racing, Pak. Iya. Yang eng gitu, Pak. Eng gitu, Pak ya. Kalau ini standar, pasang ini pakai baut ini. Halus, Pak ya? Kalau halus berarti jus gitu, Pak ya? Oh, iya. Kalau racing suaranya gimana, Pak? Weng. Weng, weng. Sebelum dilempar ke pasar, knalpot berkualitas ini di-packing terlebih dahulu. Harga beragam model knalpot standar pabrikan dan racing ini sangat terjangkau. Namun harga ini akan meningkat berkali-kali lipat jika Anda temukan produk ini di bengkel knalpot atau tempat aksesoris. Nah, ngomongin pengiriman nih, Pak, sama pemasaran nih. Bapak Iya. pasarkan produk knalpot Bapak ini kemana aja, Pak? Ini pemasaran ke seluruh Indonesia, di samping ke industri mobil gitu loh ya kan. Seperti saya pernah ke Sumatera itu dulu ya kan, saya masuk ke seluruh Sumatera dari Lampung sampai Medan ya kan. Mereka saya kasih modal ya kan, begitu mereka sukses dan lama-lama ini ada yang masuk, Kompetitor, Pak? kompetitor masuk ya kan, ya saya lebih mundur gitu loh. Saya sekarang fokus ke pabrik mobil aja dulu gitu loh. Itu juga masih under capacity, Pak ya? Oh iya, Permintaannya tinggi, banyak Pak. yang saya tolak. Seperti mobil perusahaan mobil gede itu saya tolak. Karena memang dia minta 10.000 per bulan. Saya nggak sanggup karena kita mesinnya masih pakai manual. Gitu. Ini nanti ya kita mesti harus ada peran pemerintah yang harus kita support kita, baru kita bisa masuk. Oke. Untuk bisa melayani pesanan yang semakin membludak, Muhajirin bekerja sama dengan pihak UPT untuk produksi knalpotnya. Di sini terdapat berbagai mesin bantuan dari Kementerian Perindustrian untuk membantu pengrajin memproduksi knalpot. Alat yang digunakan di UPT ini terbilang canggih, mulai dari mesin pemotong, pembuat lubang filter, mesin bor, hingga mesin bubut. Dan yang paling canggih adalah mesin pelengkung besi ini. Dalam sekejap, besi bisa melengkung sempurna dengan diameter yang sama dan tanpa kerutan.
Nah kan Pak, setiap pengusaha pasti mempunyai visi dan misi ke depannya usaha ini mau jadi seperti apa Pak? Nah kalau untuk usaha Bapak nih ke depannya bagaimana Pak? Visi misi usaha saya kan selama ini kan saya sudah masuk ke beberapa pabrikan mobil. Ya kalau bisa ya seluruh pabrikan mobil yang ada di Indonesia ya pakai produk saya. Kan lebih murah, bagus ya kan. Cintailah produk Indonesia. Dan mimpi saya ya produk saya bisa diekspor ke dunia ya kan. Ke mancanegara Pak ya? Ke mancanegara. Kan produk Indonesia bisa ke mancanegara kan luar biasa kan. Gitu loh. Nah, sekarang saya sudah pegang nih 2 knalpot irit BBM nih. Kita coba tawarin nih ke pasar bagaimana animo masyarakat tentang knalpot irit BBM ini nih. Kita cari bengkel ya, bengkel knalpot yang pastinya ya. Yuk. Wah, ini ada variasi knalpot nih. Kita coba tawarin nih tentang knalpot irit BBM ini ya. Wah. Permisi. Lagi ganti knalpot, Pak? Iya ya Mas, Wah, kenapa ganti knalpot, Pak? pengen ganti aja. Ini sudah agak lama, pengen yang baru. Oh, bosan. Ya bosan. Knalpot racing, Pak. Racing. Wah, gini Apa Pak, ini? saya ada produk baru nih Pak. Ini knalpot irit BBM Pak. Ini Irit BBM. Irit BBM Pak, ini cocok sekali untuk menyiasati kenaikan harga BBM nanti. Ini ada dampak ke mesin nggak kalau pakai knalpot ini nih? Ada Pak, karena gas buangnya itu langsung Pak. Dia melalui saringan, saringan juga bukan saringan biasa, saringan yang anti api, anti bakar Pak. Oh, iya. Nah, saringan itu bisa menghemat BBM sampai 10 hingga 20%. Tapi pasti ini. Oke Mas ya. Ini Nanti- ramah lingkungan juga Pak. Ya ya. Kita coba Mas coba nanti. Ya. Pas ini lagi style kan nanti bisa kita coba. Boleh, boleh. Pas nggak suasana. Yang penting dicoba dulu Pak. Ya. Beli apa enggak gimana ntar, yang penting Ya. dicoba dulu. Oke. Pengetahuan tentang produk yang belum dikenal pasar secara luas mutlak diperlukan, sehingga calon konsumen mengerti dan tertarik untuk mencobanya. Tinggal dicoba Mas. Ya. Gini Mas, ini kan produk yang unik nih Mas. Ya. Bisa dibilang langka lah, tapi Ya, ya. manfaatnya sangat bagus kan Mas ya. Iya Mas. Ini boleh saya titip di sini Mas produknya? Oh iya bisa. Iya. Ini kalau ngomong-ngomong, knalpot di sini usaha gimana Mas? Ya standar lah Mas. Kadang ramai, kadang ya sepi gitu loh. Namanya juga swasta gitu aja. Ada momen-momennya kapan rame, kapan Kadang pas tanggal muda, kalau nggak ya liburan. Konsumen luar daerah pun kadang datang menyambangi bengkel knalpot di Purbalingga ini. Di Indonesia kan usaha muda kan sedikit sekali ya kan. Cobalah, cintailah produk Indonesia gitu loh. Sebenarnya kalau orang Indonesia mencintai produk Indonesia sendiri kan nggak perlu impor dari luar kan katakan. Itu potensi sekali loh pemuda-pemuda Indonesia. Sebenarnya jenius loh istilahnya untuk produk ini loh istilahnya. Jadi ayo bangkit untuk membesarkan Indonesia. Ya, Pak Putu, saya sudah berjumpa dengan pengusaha knalpot di Purbalingga nih Pak. Dari sekian banyak pengrajin knalpot di Purbalingga ini, beliau ini sangat menonjol karena dapat memproduksi standar knalpot untuk pabrikan mobil Jepang dan Eropa Pak. Jadi kalau dari segi bisnis nih menurut Pak Putu bagaimana Pak? Memang ini sesuatu yang langka ya. Jadi percaya diri di anak-anak bangsa ini memang tidak terlalu banyak, dan seperti Mas Yura cerita tadi, itu sesuatu yang menarik ya, bahwa ada seorang pengusaha knalpot di kota kecil bernama Purbalingga, ternyata dia percaya diri untuk masukin hasil produksinya ke pabrikan yang berstandar bukan hanya nasional bahkan internasional. Ini sesuatu yang menarik, dan mestinya walaupun kita pemirsa nanti berada dimanapun, maka bisa mencontoh nih sang tokoh yang ternyata sudah menghasilkan produksi-produksi yang walaupun dia berada di kota kecil tapi berani untuk mengambil keputusan untuk akhirnya memproduksi sesuatu yang secara nasional bahkan internasional diakui oleh pabrikan Jepang dan Eropa. Satu hal lagi nih Pak, beliau itu karena kapasitas produksinya masih rendah nih Pak, tidak terlalu banyak lah Pak ya. Iya. Jadi banyak produsen-produsen mobil Jepang dan Eropa ini yang datang ini dengan merek yang lain itu dia tolak Pak, karena kapasitas produksinya masih rendah. Ini menurut Bapak bagaimana Pak kondisi seperti ini Pak? Sayang sebenarnya, ya sayang sekali sebenarnya kalau harus menolak orderan. Maka saran saya untuk Pak Muhajirin tadi ya, untuk Pak Muhajirin adalah segera naikin kapasitas produksi, buat proposal, ajukan kepada investor,
dan tunjukkan bahwa secara manajemen memang ini layak untuk berinvestasi, padahal soalnya marketnya sudah jelas ya, marketnya sudah jelas, yang padahal 80% bisnis itu mati di tahun pertama itu karena marketnya yang tidak jelas, jadi nggak bisa jualan gitu kan. Ini justru permintaan sudah ada, sehingga tinggal naikin kapasitas bisnis, masukin investor ke dalamnya, saya kira begitu.